Assalamualaikum, halo, nama saya Lian Meliana, saya mahasiswi pendidikan biologi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menampilkan video praktikum genetika mengenai satu, gen-gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian yang kedua yaitu pewarisan sifat yang dikendalikan oleh alel majemuk. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai gen-gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, di mana beberapa sifat keturunan yang dituduhkan oleh gen autosomal ada yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau seks. Sifat tersebut tampak pada kedua jenis kelamin, tapi pada salah satu jenis kelamin ekspresinya tidak lebih besar dibandingkan jenis kelamin lainnya. Kasus kepala botak dan panjang jadi telunjuk adalah salah satu contohnya. Pada laki-laki, telunjuk yang lebih pendek dari jari manis ditentukan oleh gen dominan, sedangkan pada perempuan untuk kasus yang sama ditentukan oleh gen resesif. Nah, di sini terdapat perbandingan di mana L besar menunjukkan telunjuk pendek pada laki-laki dan telunjuk panjang pada perempuan. Kemudian untuk L besar L kecil menunjukkan telunjuk pendek pada laki-laki dan telunjuk panjang pada perempuan. Sedangkan untuk L kecil menunjukkan telunjuk panjang pada laki-laki dan menunjukkan telunjuk pendek pada perempuan. Kemudian apa saja alat dan bahan dan bagaimana ya cara kerjanya? Nah, untuk alat dan bahan serta cara kerja akan saya tuliskan di sini. Di mana untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Tangan kiri atau tangan kanan, 2. Kertas dan pensil, 3. Penggaris, 4. HVS. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Letakkan tangan Anda pada kertas kosong yang telah diberi garis horizontal sehingga jari manis menyinggung rapat di garis horizontal tersebut. 2. Amati panjang relatif dari telunjuk bandingkan dengan panjang jari manis Anda. Ketiga, gambarlah hasil pengamatan Anda pada pola kertas kemudian lampirkan sebagai laporan. 4. Tentukan genotip Anda. Nah, seperti di sini nih, saya sedang melakukan pengamatan terhadap jari telunjuk saya, di mana saya menempatkan jari manis saya tepat di garis horizontal. Kemudian saya menggambarkan tangan saya untuk melihat perbandingannya. Setelah digambar, terlihat bahwa jari telunjuk saya berada di atas garis horizontal yang berarti jari telunjuk saya lebih panjang. Saya memiliki gen LL. Kemudian untuk tangan kiri, di sini saya sedang menggambar garis horizontal yang terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa itu garisnya lurus ya, karena itu pengambilan gambarnya sehingga terlihat miring. Nah, di sini saya sedang menggambar, kemudian tak lupa saya menyinggungkan tepat jari manis saya di garis horizontal. Setelah digambar, terlihat bahwa garis telunjuk saya berada di atas garis horizontal sehingga saya memiliki genotip L besar. Nah, kemudian sekarang beralih nih ke bagian pewarisan sifat yang dikendalikan alel majemuk. Banyak kasus yang fenotipnya dikendalikan oleh gen yang memiliki alel majemuk, contohnya pada hewan yang warna bulu pada kelinci. Selain itu, adanya rambut pada manusia di bagian digitalis tengah. Nah, ini adalah dikendalikan oleh gen yang memiliki alel majemuk ganda. Dibagi menjadi 2, yaitu menentukan digitalis rambut pada manusia, rambut digitalis tengah manusia dan golongan darah. Untuk sekarang membahas yang pertama dulu ya. Nah, untuk alat bahan dan cara kerjanya saya tuliskan di sini. Di mana untuk alat bahan yang diperlukan adalah 1. Jari tangan, kaca pembesar, dan kertas HVS. Smile. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu 1. Amati segmen digitalis tengah jari tengah Anda, apakah terdapat rambut. 2. Masukkan data Anda per kelompok dalam suatu kelas sesuai teori di atas pada tabel hasil pengamatan. Nah, di sini telah dilakukan pengamatan di praktikum di kelas dari 3 kelompok di kelas pendidikan biologi angkatan 2019. Di mana pada kelompok 1 yang terdiri dari Adi, Asapa, Mala, Elpa, terdapat fenotip rambut H2 3 orang, H5 1 orang. Kemudian untuk kelompok 2, Nila, Ajeng, Rina, Imas, Teddy memiliki fenotip H2 1 orang dan H5 3 orang.
Kemudian pada kelompok 3 yang terdiri dari Arifah, Lia, Nuraini, Nur Azijah, dan Sena memiliki fenotip H2 1 orang dan H5 4 orang. Mungkin untuk selanjutnya adalah golongan darah, di mana cara kerjanya itu seperti apa ya? Nah, cara kerjanya itu adalah seperti berikut. Di mana 1. Catatlah golongan darah Anda berdasarkan sistem ABO dan Rhesus. Bila tahu ya. 2. Masukkan dalam tabel hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan minggu lalu didapatkan hasil dari kelompok 1 yang terdiri dari Adia, Asapa, Mala, Elpa memiliki fenotip golongan darah A 1 orang, B 1 orang, dan O 2 orang. Kemudian untuk kelompok 2 yang terdiri dari Nila, Ajeng, Rina, Dimas, Dedi memiliki fenotip B 1 orang, AB 1 orang, dan O 2 orang. Sementara itu untuk kelompok 3 yang terdiri dari Arifah, Lia, Nuraini, Nur Azijah, dan Sena memiliki fenotip A 2 orang dan O 3 orang. Mungkin cukup sekian hasil video praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.